Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudariku berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita. Selamat datang di Renungan Pagi PDOM Santo Yohanes Don Bosco Jayapura. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 5 sampai dan dengan 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bacaan hari ini, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menghinsaf dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak akan melihat aku lagi akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Salah seorang teman saya pergi meninggalkan istrinya karena bekerja di kota lain. Untuk melepaskan kerinduan kepada istri dan anak, mereka melakukan video call beberapa kali dalam sehari. Bersyukur atas internet sehingga dapat memangkas jarak dan waktu untuk berkomunikasi. Hal yang sangat berbeda ketika saya masih SMP dulu. Sangat sulit untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga melalui video call setiap hari karena merasa jarak dan waktu. Karena waktu itu semua orang belum mempunyai handphone atau HP. Mungkin sudah ada, tetapi satu atau dua orang yang memiliki handphone atau HP. Ketika berkomunikasi, banyak orang akan mengantri di satu travel di mana mereka harus melepaskan rindu bersama keluarga mereka. Setidaknya hanya bisa bertelepon sekali dalam seminggu, mengingat biaya telepon saat itu sangat tinggi. Kecanggihan internet juga mempermudah saya dalam menggambarkan pribadi Allah sebagai Roh Kudus. Pribadi yang bersama dengan kita, yang membuat kita terhubung dengan Bapa dan Putra. Roh Kudus inilah yang selalu menghubungkan kita dengan Allah selama 24 jam sehari tanpa ada biaya. Roh Kudus ini juga yang merupakan perpaduan antara Bapa dan Putra yang diutus untuk selalu bersama kita dan menuntun langkah
hidup kita. Kita menerima Roh Kudus saat kita dibaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tanpa Roh Kudus mustahil bagi kita untuk dapat memahami karya Allah dan melakukan kehendak-Nya. Sayangnya, kita sering melupakan kehadiran Roh Kudus yang mendampingi hidup kita. Kita lebih sering mengandalkan kekuatan sendiri daripada bertanya kepada Roh Kudus. Mau ataupun tidak, Roh Kudus ada bersama dengan kita melalui sakramen baptis. Jadi, tergantung dari kita mau memberi ruang kepada Roh Kudus untuk menuntun kita atau tidak. Pertanyaan yang menjadi permenungan kita masing-masing di pagi ini yaitu, sudahkah saya menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya? Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas firman-Mu di pagi ini yang telah mengingatkan kami akan Roh Kudus-Mu yang Kau utuskan untuk hadir bersama-sama kami, mendampingi kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan iman yang kuat dan kepercayaan yang kuat Tuhan, agar kami percaya dan menyadari bahwa Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kami, mendampingi kami dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami sepanjang hari ini, arahkanlah pikiran dan budi kami. Jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, tindakan marah dan cemburu, keinginan yang jahat, dan mementingkan diri sendiri. Jagalah lidah dan bibir kami, jangan sampai terucap kata yang menyakitkan hati, kata yang kejam menusuk rasa, kata yang tidak benar, kata yang menghina. Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, supaya sepanjang hari ini kami bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenaga kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita telah berdoa, percayalah bahwa Roh Kudus akan memberikan pengertian lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah bahwa dalam menjalani kehidupan kita hari ini, Roh Kudus akan menuntun kita ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.